waqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana walahumul fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini saya bisa sowan dalam acara nelayan ketapang bersolawat dalam acara sedekah laut. Semoga yang hadir semuanya mendapatkan keberkahan. Saya tadi berangkat ke sini masih infus. Ini bukti infusnya. Karena badan saya agak capek. Tapi saya teringat satu kalimat, la buddha minat ta'ab walakinil istislam laisa minal makhraj. Lelah itu pasti, namun menyerah bukan solusi. Karena saya yakin semua orang pernah merasakan capek, betul Bu? Kalau saya tadi mengeluh capek, saya yakin panitia lebih capek. Kalau hari ini saya tidak hadir, zolim kepada tidak hanya panitia, tapi termasuk kepada semua yang hadir. Karena saya meyakini acara malam hari ini bisa berlangsung tidak hanya dipersiapkan dalam waktu sehari dua hari, bahkan berbulan-bulan. Nggih napa mboten? Bahkan bertahun-tahun. Napa meneh niki acarane kanca-kanca nelayan. Maka malam hari ini saya tidak akan menceramai nelayan, tapi saya pengen belajar dari para nelayan. Maka tema pengajian malam hari ini adalah belajar dari para nelayan. Niki wong tring paling kendel. Hidupnya tidak hanya di darat tapi juga di laut. Jadi ini sebangsa Nyi Roro Kidul. Kala di Pemalang, Comal dan sekitarnya Nyi Roro Lo. Ibu bapak rahimakumullah, jenengan kula kandhani, hanya ada dua tangan yang pernah dicium oleh Kanjeng Nabi. Ada berapa bapak ibu? Dua. Tangan siapa dua orang ini? Yang pertama adalah tangan anaknya sendiri, namanya Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimatu Zahra, istri dari sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibu dari Hasan dan Husain. Tangan yang pernah dicium Nabi. Kenapa Fatimah itu mendapatkan gelar Az-Zahra? Karena Fatimah itu tidak pernah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena mennya Fatimah itu hanya sebentar saja. Bahkan selesai wiladah, selesai melahirkan, Fatimah langsung bisa sholat. Beda karo wong Pemalang. Mennya berapa hari Bu? Bisa seminggu, maksimal 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari namanya apa Bu? Darah istihadah. Walaupun masih keluar darah, sudah wajib melaksanakan sholat. Kenapa mennya hanya 15 hari maksimal? Karena kalau lebih dari itu, kasihan bapak-bapak. Maka nggak boleh lama-lama. Apalagi nelayan, wancine mulih bojone men. Merongos temen ya. Nah, satu Siti Fatimah. Nomor dua siapa? Tangan yang pernah dicium oleh Nabi Muhammad. Ternyata tangan seorang kuli.
Ini perlu saya sampaikan supaya Anda para pekerja yang tangannya kasar tidak malu. Bagi Anda yang hari ini bekerja tangannya kotor, jangan pernah malu. Maka saya pernah bilang, jangan malu tanganmu kotor tapi rizkimu halal, daripada tanganmu bersih tapi rezekimu haram. Jangan pernah malu bajumu kotor tapi rezekimu bersih, daripada bajumu bersih tapi rezekimu kotor. Ini ada kuli tangannya kasar, melentung-melentung. Apa ya bahasanya orang Pemalang ya? Kapalan. Kapal. Napa? Kapalan. Bahkan tangannya ini sobek-sobek, pecah-pecah. Perih. Karena kena eri. Eri ikan duri. Ini tangannya melentung-melentung, pecah-pecah, kapalan. Nabi kemudian setelah pulang dari perang Tabuk, ketemu sama orang ini Bapak Ibu. Digandeng tangannya, dilihat. Nabi bertanya, wahai saudaraku, kenapa tanganmu kok kapalan? Masa ya kapalan ya? Bahasa Indonesianya kapalan apa? Apa ya? Kapalan? Masa ada bahasa Indonesia kapalan? Sama halnya anyang-anyangan. Anyang-anyangan juga gak ada bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesianya anyang-anyangan? Kencing tawar menawar. Nabi melihat sahabat yang tangannya kapalan, yang tangannya kasar. Nabi bertanya, wahai saudaraku, ada apa dengan tanganmu? Wahai Nabi, saksikanlah. Tangan inilah yang aku gunakan untuk tolabul halal, untuk mencari nafkah yang halal. Tangan inilah yang aku gunakan untuk menafkahi anak dan istri-istri saya. Kebalik, istri dan anak-anak saya. Yang benar anak dan istri-istri saya apa? Istri dan anak-anak saya. Anak dan istri-istri atau istri dan anak-anak? Dalam Al-Quran itu bahasa istri itu nggak ada yang tunggal, pasti jamak. Karena jatahnya laki-laki itu 4. Tapi bukan berarti harus dipakai semua. Sama halnya begini, saya disuguh kopi, air putih, ada larutan, ada degan. Apakah harus saya minum semua? Jawabannya tidak. Makanya kita itu nggak boleh mencampur yang dingin dengan yang panas. Kalau sudah minum es, jangan minum yang panas. Kalau minum yang panas, jangan minum yang dingin. Khawatir anyang-anyangan. Makanya walaupun laki-laki itu punya jatah 4, nyuwun sewu, kuotanya tidak harus dipakai semua. Karena tenaga laki-laki tidak hanya numpaki bojone tok, tapi juga untuk bekerja. Betul Bu? Nah, dia menyampaikan begini, tangan saya ini kasar wahai Nabi. Kenapa? Karena setiap hari saya bekerja menggunakan tangan saya. Apa pekerjaan saya? Saya memecah batu ini sebagai seorang kuli. Yang gara-gara saya bekerja sebagai seorang kuli untuk menafkahi anak dan istri saya, tangan saya menjadi kasar. Kalau bahasanya orang Pemalang, kabalen. Apa kata Nabi? Dengan begitu bijaknya Nabi memegang tangan ini, kemudian tangannya dicium oleh Nabi. Nabi mengatakan, wallah, demi Allah, inna hadi yadun la tamasuhan narun abadan. Demi Allah, tangan ini tidak akan pernah tersentuh api neraka selama-lamanya. Tangan inilah yang akan menuntunmu masuk ke dalam surga. Ini artinya apa? Wahai Anda para petani, wahai Anda para kuli, wahai Anda para nelayan, wahai Anda pekerja kasar, jangan pernah malu dengan pekerjaanmu. Karena sekali lagi saya katakan, bisa jadi tanganmu kotor, tapi rezekimu bersih. Daripada hari ini banyak orang yang tangannya bersih, tapi rezekinya kotor.
Gak usah malu bu punya suami kuli. Apa kata Nabi? Walian amsiya ma'akhin fi hajatin. Demi Allah kata Nabi, kalau saya harus berjalan dengan seseorang yang mencari nafkah untuk menghidupi, untuk mencukupi hajatnya, la ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai kata Nabi, min an a'takifa fi hadzal masjid sahron. Aku lebih mencintai orang yang bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya dibandingkan mereka yang iktikaf di masjid walaupun sebulan penuh. Jadi mohon maaf, anak-anak Ansor silakan berorganisasi, anak-anak Banser silakan berorganisasi. Wancine ngaji mangkat ngaji, wancine nguli tetep baudal nguli. Contone Riyadi. Jenenge Riyadi ya. Ora apa-apa. Apa? Banser Maritim. Tugasnya apa? Menjinakkan hiu. Saya ulangi. Makanya Pak Polisi, kenapa kita itu punya polisi hebat namanya Hugeng. Hugeng itu mantan Kapolri. Kapolri pertama kali. Orang yang hidupnya didedikasikan untuk kepolisian. Sampai pensiunnya nggak punya rumah. Sampai pensiunnya nggak punya mobil. Ketika dia ngantor di Kepolisian Negara Republik Indonesia di Mabes Polri, kendaraannya apa bu? Sepeda ontel. Hugeng tidak malu. Itu artinya apa? Dia ingin menunjukkan kepada polisi-polisi hari ini bahwa mohon maaf, jadi polisi itu tidak harus kaya. Jadi polisi itu cari uangnya tidak harus nyegat orang naik motor di tengah jalan. Kok kamu tepuk tangan? Kamu sering dicegat? Ya kalau kamu memang salah ya harus dicegat. Jangan semuanya disalah-salahkan sama polisi. Memang ada oknum polisi yang nakal. Yang paling saya benci satu, polisi Cilukba. Ini biasanya apa bu pak? Lampu merah, belok kiri atau belok kanan. Belok kiri itu kan biasanya ada tulisan turn left go ahead. Belok kiri jalan terus. Tahu-tahu di depan, iya. Ini namanya polisi Cilukba. Kalau ajudan saya ini brimob. Tapi ya itu, kalau pergi kemana-mana malah seolah-olah yang ngawal saya. Kenapa? Karena badannya lebih sehat dibandingkan saya. Contoh, saya akhir tahun kemarin umroh. Kebetulan Madinah musim dingin. Saya yang dikawal sehat walafiat. Yang ngawal alergi dingin. Ih goblok temen ya pengawal nyong. Nyong bahasa kene. Liane langka. Apa? Ora ono. Ya ora ono. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu. Kita jangan pernah malu dengan profesi suami kita sebagai seorang nelayan. Bangga. Maka hari ini saya mau membaca ayat tentang nelayan. Ini nelayannya banyak yang hadir malam hari ini. Bojone sing lanang minggat nang laut. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau suaminya sedang berlayar, ibu-ibu di rumah ngapain? Senam. Suaminya mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya di tengah laut diterjang ombak. Istrinya di rumah satu doa. Betul bu? Yang suaminya pelaut tapi istrinya suka senam, ciri-cirinya jilbabnya coklat.
Jarene ibune kiye untung jilbabe nyong ireng. Padahal yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Walian amsya ma'a akhin fi hajatin, dan tidaklah aku berjalan dengan seseorang untuk menafkahi hajat hidupnya. La ahabbu ilayya min an a'takafa fi hadzal masjid syahrun. Itu lebih aku cintai dibandingkan orang yang hidupnya dihabiskan untuk iktikaf di masjid. Makanya sahabat Umar pernah mengusir seseorang yang 24 jam dia tinggal ibadah di masjid. Umar bertanya, kamu punya istri? Punya. Kamu punya anak? Punya. Kalau kamu punya anak, kamu punya istri tinggal di masjid, kamu cari nafkahnya kapan? Makanya sekarang begini, kelihatannya Gus Miftah itu tiap hari di panggung. Saya juga punya usaha, saya itu juragan sembako. Jadi saya itu punya duit banyak karena saya bekerja, karena saya berusaha. Karena apa? Nabi itu menjadi nabi hanya 23 tahun, tetapi menjadi pedagang selama 25 tahun. Jadi Nabi lebih lama menjadi pedagang dibandingkan menjadi seorang nabi. Sudah kaya baru jadi nabi, bukan jadi nabi baru kaya. Makanya waktu itu saya bilang sama Pak Prabowo, kenapa saya milih Bapak? Karena saya punya prinsip pemimpin yang baik itu adalah jadi orang kaya baru jadi pemimpin, itu lebih baik daripada jadi pemimpin baru jadi orang kaya. Betul? Lebih baik sugih baru jadi pejabat daripada jadi pejabat baru sugih. Sekarang lebih banyak mana? Kaya baru jadi pejabat atau jadi pejabat baru kaya? Rata-rata malah banyak jadi pejabat baru kaya. Pertanyaannya, uang dari mana? Yang sering ditangkap sama KPK itu nelayan apa pejabat? Orang nelayan diceluk karo KPK. Dipanggil seorang nelayan dari desa Ketapang gara-gara korupsi ikan 1 ton. Gak ada. Malah tombok. Wancine melaut solare larang. Nah, ibu bapak rahimakumullah. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu konon Pak, berapa harta yang beliau miliki? Harta Nabi Sulaiman itu 12.000 triliun. Raja Nabi. Nabi Muhammad yang Anda kira miskin, Anda salah. Nabi Muhammad itu kekayaannya setara dengan 1,2 triliun. Nabi itu tidak mengajarkan miskin, tapi mengajarkan sederhana. Apa bedanya kaya dengan miskin? Yang bisa jawab tak kasih uang 500.000. Apa bedanya kaya dengan miskin? Mau kok kaya dengan miskin? Apa bedanya sederhana dengan miskin? Ada yang mau jawab? Tak kasih uang. Yang bisa jawab bedanya sederhana sama miskin, tak kasih 500.000. Kalau salah menjawab tak denda 1 juta. Cahadroh malah jawab kayak kiye. Iki kiai apa rentenir? Cangkeme.
santai. Gue cah hadro tak sangoni, santai saja. Banyak yang jomblo kan di sini. Apa bedanya miskin dengan sederhana Bapak Ibu? Miskin itu kondisi hidup. Sederhana itu gaya hidup. Contoh begini, ibu punya uang banyak, mau makan apapun bisa beli. Tapi ternyata makannya apa adanya. Bisa makan ayam tiap hari bisa. Tapi cuman makan nasi, sambal sama tempe. Itu namanya sederhana. Tapi kalau kita memang gak punya apa-apa, tiap hari adanya cuman tempe, itu namanya miskin. Makanya orang di dunia itu klasifikasinya cuman ada dua, sumaker sama kermasu. Apa itu sumaker? Sugih macak kere. Sebenarnya kaya tapi berpenampilan biasa-biasa saja. Tapi hari ini yang paling banyak yang nomor 2 kermasu, kere macak sugih. Kermasu, kere macak sugih. Kalau lagi kondangan manten berangkat pengajian seolah-olah semua kekayaannya ditampakkan. Gelang emasnya dipakai, kalungnya dipakai, anting-antingnya dipakai, cincinnya dipakai. Yang pakai gelang setiap pengajian tangannya selalu diangkat, pamer gelangnya. Yang punya kalung, kalungnya di luar jilbab biar kelihatan kalungnya. Apa diangkat jilbabnya kalau kipas-kipas kayak gini. Yang punya cincin tangannya begini-begini. Yang paling celaka punya emas tempatnya di gigi. Sepanjang pengajian merenges tok kayak gini. Main untune katon. Lucunya apa? Kalau pengajian penampilannya kelihatan seperti orang kaya, tapi begitu ada pembagian BLT antri paling depan. Ada yang seperti itu? Ada. Jilbabnya warnanya apa? Saya begini ya, saya mau merubah mindset Bapak Ibu, walaupun kita cuma nelayan, jangan pernah putus harapan bahwa anak nelayan juga bisa menjadi orang hebat. Amin. Nelayan bisa melahirkan polisi hebat. Amin. Nelayan bisa melahirkan tentara hebat. Amin. Nelayan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Amin. Dan saya yakin agama itu hadir untuk yarjullah, memberikan harapan. Saya meyakini walaupun orang tuanya susah pasti ingin anak cucunya bahagia. Amin. Ini tak kasih resepnya malam hari ini. Bapak saya itu orang miskin kin. Alhamdulillah. Anda harus yakin. Kenapa kok Islam itu mengajarkan banyak anak? Karena kita nggak pernah tahu anak yang mana yang akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Gus, apa benar banyak anak, banyak rezeki? Benar, karena anak sendiri itu juga rezeki. Tapi sekarang banyak orang tua takut punya anak. Contohnya apa? Berkelon karo bojone, 3 bulan sing wadon meteng. Ngomong karo seneng, "Pah, aku meteng." Loh, kok dadi? Bojone meteng malah kaget. Gelem kelon ra gelem meteng. Wiriadi rungakna ya. Karena banser luar biasa, banser tak sumbang 1 juta. Nih Riyadi wakili. Meh ngapa? Nah, 1 juta untuk banser. Tadi nggak dikasih uang nggak salaman.
Sekarang dikasih uang salaman, matan. Cie, bocah hadro pengen cie. Sabar, belum waktunya. Nanti kalau sudah malam, insya Allah saya lupa. Sabar, ya apa-apa. Hadro ae tenanan, suguhane mau jeruk tok. Pokoknya saya pesan banser cuma satu saja. Di mana ada majelis pengajian, kok itu baik, amar ma'ruf nahi mungkar, nggak usah dibeda-bedakan. Pokoknya kita jaga pengajian itu. Ya. Oh, sudah nggak usah ikut-ikutan ngalor ngidul. Yang penting tetap ahlus sunnah wal jamaah. Loh, Riyadi badiwane duit minggat iki keprimen ya. Tadi belum dikasih uang Pak Kapolsek, di sini kasih uang minggat. Riyadi minggat nangen dia. Kene bae rupamu lucu kayak gitu. Nampak duit lunga. Wes kumis kayak lele. Kan saya sering bilang toh, insya Allah besok kalau kiai masuk surga yang ngawal banser. Karena kan tugasnya banser ngawal kiai. Jadi begitu besok diputuskan kiai masuk surga, yang masuk surga pertama kali banser. Apa yang dilakukan banser? Survei lokasi. Begitu surganya siap, kiainya di Sherlock. Kiai ini manjing surga, banser ya metu maning. Landir Riyadi kok enggak mlebu surga? Nembe tumbas bakso kiai. Ya, semoga Riyadi panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Riyadi hidup sendiri. Ya apa-apa, 1 juta. Nah, kembali ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja, Bu. King of the king. Bahkan kila wakola. Nabi Sulaiman itu istrinya berapa, Bu? 1000. Bojone berapa? 1000. Ibu-ibu kurang ajar temen ya. Istrinya berapa, Bu? 1000. Langgilirnya keprimen. Nggak usah nanya, saya aja bingung. Saya aja 1 jarang kelon keprimen. Ya apa-apa, kan bisa di bluetooth. Kan bisa online. Nanti ya, nanti di akhir saya diingatkan, saya mau ngasih doa khusus untuk nelayan supaya kalau berlayar dijaga keselamatannya semenjak berangkat sampai dia pulang. Nanti tak ijazahi doanya. Oke. Termasuk istrinya, supaya suaminya berlayar, istrinya di rumah tenang-tenang saja. Jangan sampai suaminya berlayar, istrinya di rumah malah nyanyi-nyanyi kayak kie. Ngir minggir aja nengah-nengah, mampir-mampir bojo inyong rane ngomah lah. Primen delala Riyadi liwat, ya mampir ya. Riyadi jawab oke kayak gitu. Nabi Sulaiman tuh raja kaya raya, Bapak Ibu. Sampai dikatakan harta kekayaannya 12.000 triliun.
Tapi jenengan tahu, setiap habis sholat, Nabi Sulaiman itu di depan masjid ada orang miskin. Nabi Sulaiman duduk bersama orang miskin. Apa dia katakan kepada orang miskin ini? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Ini orang miskinnya tanya, Anda itu raja loh, Anda itu kaya raya loh, kenapa Anda mengatakan Anda itu miskin? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Saya tidak pernah makan uang kerajaan, saya tidak pernah makan uang negara, saya hanya makan dari hasil kerja saya sendiri. Nabi Sulaiman itu dagangannya apa, Mas? Jualan gerabah. Gerabah itu apa ya? Pecah belah. Apa? Hah? Ya kayak gentong, kayak wetenge Riyadi. Kan wetenge gede temen ya. Jadi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu bapaknya, Nabi Sulaiman itu anaknya. Bapaknya raja, anaknya raja. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu wa yashrabu bi amaliyati. Dia tidak pernah makan dan minum kecuali dengan hasil tangannya sendiri. Itu artinya apa? Laki-laki itu kehormatannya adalah bekerja. Makanya Allah itu nggak seneng kalau ada suami mau ingah-ingin yang omah tok. Wong lanang mau kluntang, kluntung, ingah-ingih, ngalor ngidul, ngetan, ngulon, pah, poh. Apa maning? Wes ora nyambut gawe, gawean mau mancing tok. Ada suami yang suka mancing? Mancing itu cukup hiburan, jangan dijadikan pokok. Kalau suaminya sudah bekerja, Bu, pamit mancing, tolong diizinkan. Perempuan tuh hiburannya senam, laki-laki hiburannya mancing. Tak kasih tahu sekarang. Kenapa kok perempuan itu senengnya dandan? Wong arepe senam bae dandan ya. Tak kasih tahu. Ini di mana-mana tak sampaikan. Coba diingat-ingat. Perempuan itu bahasa Arabnya apa, Bu? Mar'atun. Asal katanya sama dengan cermin. Kalau perempuan itu mar'atun, cermin itu mir'atun. Jadi asal kata perempuan itu sama dengan cermin. Pertanyaannya, kenapa asal kata perempuan sama dengan cermin? Karena perempuan itu suka dandan. Maka di mana ada cermin pasti ngilu. Kamar kaca ngaca, toilet anak kaca ngaca, lampu merah anak mobil liwat ngaca. Pengajian bawa HP buka kamera ngaca. Ngaca. Kenapa? Karena memang pada dasarnya perempuan itu sukanya bercermin. Mau berangkat ngaji ngaca, mau berangkat senam ngaca, mau berangkat tandur ngaca. Tapi kurang ajarnya apa? Mau berangkat senam ketemu teman-temannya ngaca, dandan ayu, mbasan ketemu bojone dewek. Ya Allah. Betul, Pak? Betul. Ambune sambal bawang, boyoknya bekas kerokan, tali kotange pedel siji pisan. Jadi perempuan itu sukanya bercermin, Mas. Makanya di rumahmu semakin banyak cermin, dia semakin senang. Nomor 2, kenapa perempuan itu asal katanya sama dengan cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca. Artinya apa? Kalau sampai pecah tidak akan pernah utuh kembali. Maka wahai para suami, tolong jangan pernah pecahkan hati istrimu. Jangan pernah kamu sakiti. Maka kata Nabi apa? Kalau masuk bulan Suro,
justru disuruh memperbanyak nafkah kepada istri. Makanya para suami, mumpung ini masih bulan Suro, tolong bahagiakan istrimu dengan menambahkan uang belanja untuk istrimu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju bapak-bapak? Tidak. Maka wahai para suami yang belum pernah membelikan emas istrinya, tolong besok pagi ajak istrimu ke toko emas. Hah? Cahadro, sing kene anak sing jawab, lainnya ngeranda. Besok pagi diajak ke toko emas. Kalau istrinya mulai nunjuk kalung, tolong kamu diam. Istrinya mulai nunjuk gelang, kamu diam. Istrinya nunjuk cincin, kamu diam. Kalau istrimu bertanya, "Mas, kok kenapa kamu diam?" Ingat Bu, diam adalah emas. Itu artinya setiap kali suami diam berarti memberikan istrinya emas. Suami yang belum pernah ngajak istrinya ke pasar untuk belanja banyak, besok pagi tolong dibawa ke pasar. Yang belum pernah ngajak istrinya ke mall, tolong besok diajak ke mall. Tapi pesan Gus Miftah satu, kalau istrimu diajak ke mall, tolong gandeng tangan istrimu erat-erat. Bukan karena sayang, bukan karena cinta, bukan karena romantis. Karena kalau kamu biarkan tidak kamu gandeng, berpotensi semua toko akan dimasuki. Ya sabar, ya bojone nelayan ya. Apalagi sekarang ombaknya nggak karu-karuan. Kayak kemarin di Banyuwangi ada kapal tenggelam. Yang penting suamimu pulang selamat, alhamdulillah. Kamu itu bersyukur kalau punya istri suami nelayan, karena di laut nggak ada potensi nakal. Ya langka, masa neng laut anak telembok, kan langka. Ya anak, paling ketemu nih Riyati. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kehormatan seorang suami adalah bekerja. Makanya kemudian dikatakan dalam Al-Quran, man amila sholihan wa huwa mu'minun. Barang siapa dia bekerja secara baik, dengan soleh, wa huwa mu'minun, dan dia seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ingat kata Allah, hayatan thayyibah, hidup yang baik, bukan hidup yang kaya. Kenapa? Karena baik itu belum tentu kaya, dan kaya belum tentu baik. Karena nyatanya banyak orang kaya yang tidak baik. Tak kasih dalilnya. Kenapa kok kemudian kita itu nggak semuanya kaya? Ada hadis begini. Jadi sebelum saya sampaikan hadisnya, tak kasih tahu anak-anak Banser Ansor ya. Yang ini dulu-dulu rinyong, podo-podo nome. Kan kita seumuran. Tapi ya tuara ini Riyadi ya. Ya beda. Yaudah khusus untuk Riyadi 1.000. Iki bukan untuk Banser, untuk Riyadi. Rene ya. Menorado-ado awakmu lungguh nang kene kancane nyong lah. Cair dana kenakalannya masih. Kamu duduk di sini ya, udah. Jangan pergi-pergi, di sini aja. Oh, sudah di sini nggak boleh kok. Ini perintah gimana? Nah, duduk di sini. Nah, kan duitnya nyong isi oke. Nah, siapa ngerti kok tak kayak karete ya? Apa-apa. Ih, patangnya gede temen ya. Mangan baik, jangan meriadi ya. Ya Allah. Istrinya berapa Riyadi? Tunggal. Oh, setunggal. Anaknya bira. Anaknya tiga. Nelayan juga.
Apa? Oh, penjahat. Oh, penjahit. Kenapa Riyadi jadi penjahit? Karena dulu dia berdoa sama Allah, ya Allah, saya cukup di rumah saja. Dengan menggerakkan kaki saya dapat uang, ya Allah. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Anak maning, dungannya kayak gie. Ya Allah, saya ingin dengan kipas-kipas saja saya dapat uang, ya Allah. Akhirnya kabul, jadi bakul sate. Yang paling cilaka siji. Anak wong dunga kayak gie. Ya Allah, inyong pengen tengok-tengok nang omah bae oleh tengok-tengok bae oleh duit. Kabul, tunggu WC. Tengok-tengok tok 1000. Riyadi bisa nggak bikin celana kayak saya begini? Bisa nggak? Malah jawab kalau kolor bisa keprimen. Masa kiai koloran? Ini yang saya pakai namanya apa, Riyadi? Nah, kayak gitu. Apa? Apa? Dibuka? Ora apa-apa. Aku lah sarungnya bocah-bocah ki ngerti nyong. Toldem. Ya, toldem. Toldem. Kepanjangannya apa? Toldem. Karena saya dulu pernah ngaji ke Hong Kong, dititipi sama orang Pemalang. Pemalang kiai kerja neng Hong Kong. Kiai, tahun depan kalau kesini lagi tolong dibawakan sarung toldem ya. Loh, saya toldem apa ya? Toldem. Kepanjangannya toldem. Aja mancing-mancing, ntar inyong viral maning. Kan inyong takut ya. Masa Pak Kapolsek, inyong jalan ke sini, cangkeme wong-wong, es teh kayak gini. Orang mancing-mancing ya. Kan aku trauma. Makanya aku minta ditemani sama Riyadi. Kenapa Riyadi perutnya besar? Kebanyakan minum es teh. Ya Allah, Riyadi. Riyadi badak. Saya lanjut ke. Kalau perempuan tadi apa Mas? Maraton sama miraton. Saya wong lanang. Wong lanang ki bahasa Arabnya apa? Rojulun. Asal katanya sama dengan kaki, Pak. Kalau laki-laki itu rojulun, kaki itu rijelun. Pertanyaannya, kenapa asal kata laki-laki sama dengan kaki? Karena laki-laki itu sukanya pergi, nggak betah di rumah. Makanya sebenarnya suamimu itu pergi mancing, bukan niat cari ikan. Kalau niat cari ikan cukup bawa uang 50.000 ke pasar, pulang dapat ikan 3 kilo. Dia itu keluar mancing supaya nggak bosan di rumah, mau ndeleng raimu tok kayak dia. Itu alasannya. Bener ya, Di? Benar. Nah, saya ketemu, bener. Bener. Bojone sing ndi bojone? Dia jawab. Begitu nyawang, kenapa dia berani jawab bener? Karena istrinya nggak ikut. Jajal bojone melu. Suami itu sukanya pergi. Itu sunatullah. Makanya kalau suaminya kadang-kadang malam keluar pamit ngopi karo kancan, ya ora apa-apa. Sama halnya hiburan perempuan itu bercermin, hiburan laki-laki itu main. Udah suami disuruh nyari uang, tapi nggak boleh pegang uang. Ayo coba saya nanya, yang membawa uang biasanya suami apa istri? Istri. Dan saya juga sepakat keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Betul Riyadi? Laras. Nah, ngomong sakit aku maling tak ajar ya. Ya urung ya. Begitu Riyadi ngomong leres,
Mike Inyong langsung mambut terasi. Makanya suami itu ya hiburannya keluar-keluar, ya apa-apa, yang penting tanggung jawab. Kerja, pulang bawa uang, uang sudah cari uang, nggak boleh pegang uang. Bahkan kadang-kadang mau beli rokok saja minta istri nggak dikasih. Lah orang-orang ketapang, orang-orang ketapang itu kan senengnya punya suami itu yang pinter nyari uang, tapi tidak boleh pegang uang. Ya kalau kamu cari suami yang modal seperti itu gampang, nikahlah dengan tuyul. Laki-laki juga begitu, nggak seneng kalau istrinya merengut, istrinya cemberut. Kalau Riyadi pengen punya istri nggak suka cemberut, gampang, nikahlah dengan kuntilanak. Apapun keadaannya tersenyum. Duitnya maning. Sabar. Bocah hadrat bae durung ya. Tawacake hadis, kenapa ada orang kaya sama-sama nelayan, kenapa kok hasilnya beda? Jadi begini loh Bu, bisa jadi kerjanya itu sama tapi rezekinya berbeda. Sekarang begini, sama-sama nelayan, jaringnya pada, laute pada, kira-kira dibawa pulang hasilnya sama apa enggak? Beda. Sama saya dengan Riyadi, kita bisa jadi Mas Riyadi berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Beda. Rika malah jelok Inyong bae. Jadi pada nelayan, rezekinya bisa beda. Nanti ada jawabannya di sini, hadisnya saya bacakan. Makanya pada bakul ST pada, jamaah pada. Payune beda. Buktinya sing ST karo Inyong 3 miliar. Enggak bersyukur. Riyadi malah ngomong karo Inyong kayak gini. Ngerti disepatani Gus Miftah Sugih, mbok Inyong bayar apa-apa. Jangankan disepatani, duyuyur apa-apa. Kita doakan Riyadi kaya masalah. Ini jawaban hadisnya. Inna min ibadi. Ini kalau dilihat dari redaksinya, ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah, tapi redaksionalnya kalimatnya dari Kanjeng Nabi, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu namanya hadis qudsi. Umpamanya cara gampangnya kayak gini, sajanjane dari Inyong tapi sing ngomongke Riyadi. Sebenarnya dari Allah tapi disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Tapi aja diviralke maneh kok seolah-olah Miftah kaya Gusti Allah, Riyadi kayak Nabi Muhammad. Ya beda. Nabi Muhammad ganteng temen. Lah Riyadi potongnya gede. Ini hadis qudsi ya Mas Riyadi ya. Inna min ibadi laman la yasluhuhu illal ghina. Ada sebagian dari hambaku kata Allah yang dia aku jadikan menjadi orang kaya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin. Kenapa? Sebagian hambaku itu saya jadikan kaya kata Allah. Walau afqartuhu lafsadat alaihi dinahu. Karena kalau sampai hamba itu saya jadikan fakir, saya jadikan miskin, justru rusak agamanya. Jadi ada kalanya orang itu ditakdir oleh Allah menjadi hamba yang kaya supaya bisa menjaga agamanya, supaya bisa menjaga agamanya Allah. Dengan hartanya dia bermanfaat untuk agamanya. Makanya saya yakin di Ketapang ini, katakanlah seumpamanya, kalau toh dikatakan desa miskin, saya nggak yakin kok miskin semua, pasti tetap ada yang kaya. Dan ingat, bagi orang Ketapang yang kaya, Anda ditakdir oleh Allah menjadi kaya supaya apa?
Walau afqartuhu lafsadat alaihi dinahu. Karena kalau kamu saya takdir miskin, agamamu rusak. Itu artinya apa? Kamu dibuat kaya supaya menjaga agamanya Allah. Prakteknya bagaimana, Gus? Gampang saja. Kalau ada pengajian yang kaya, ya nyumbang paling banyak. Jangan sama dengan warga yang lainnya. Betul? Yang kaya-kaya ini jangan bergaya, mentang-mentang kaya sombong. Saya nggak mau nyumbang kalau panitianya nggak sowan ke sini. Sok-sokan. Kamu itu dikatakan kaya karena tetanggamu miskin. Bu, kalau pengajian halamannya kotor, kira-kira yang punya inisiatif untuk nyapu yang kaya apa yang miskin? Nanti di ruang panitia transit piringnya kotor habis makan jamaah, habis makan para kiai, yang mau nyuci biasanya yang kaya apa yang miskin? Kalau ada orang meninggal dunia yang mau menggali makam, biasanya yang kaya apa yang miskin? Kok mantuk-mantuk ngapa ya? Inna min ibadi laman la yasluhu illal ghina. Ada golongan hambaku yang saya jadikan dia kaya, walau afqartu lafsadat alaihi dinau. Karena kalau sampai dia miskin, rusak agamanya. Tapi sebaliknya. Wa inna min ibadi laman la yasluhu illal faqr. Dan ada sebagian dari hambaku kata Allah yang saya takdir saya jadikan dia miskin. Kenapa? Walau agnaituhu lafsadat alaihi dinahu. Karena kalau sampai dia saya jadikan kaya, justru rusak agamanya. Itu artinya apa? Ada orang yang ketika miskin dia agamanya bagus, tapi ketika kaya justru agamanya rusak. Contoh sahabat Nabi, namanya siapa? Sa'labah. Ketika miskin, rajin ke masjid. Setiap kali sholat, langsung pulang. Ditanya sama Nabi, wahai Sa'labah, kenapa kalau kamu sholat langsung pulang? Kok kelasnya kayak Riyadi, mat kolamcing? Apa dia? Komat teko salam pelencing. Sa'labah menjawab, karena saya harus gantian baju dengan istri saya di rumah. Bajunya hanya semata wayang. Maka kemudian apa? Dia didoakan oleh Nabi menjadi kaya. Tapi justru gara-gara dia kaya jauh dari Allah. Makanya saya bacakan ayatnya yang terkait dengan nelayan. Anda baca surat Yunus ayat 22. Ini kita mau belajar dari para nelayan. Maka hari ini guru kita adalah para nelayan. Para istri tolong dengarkan. Suamimu bekerja, kamu berdoa. Orang senam tok kayak gitu. Riyadi bisa mempraktekkan senam yang viral di TikTok itu tak kasih 100.000. Ya, ya. Nu yurapa, nu tangi gede temen ya. Nah, ini kopinya sudah dingin untuk Riyadi saja. Monggo tunjuk Kiai, monggo. Ya Allah. Ayo adik-adik pulang saja, udah malam. Ya nguyung-nguyung disit. Kalau nguyuh cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membaca ayatnya si Riyadi. Ayo dibaca di. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bentar di. Bener mampu di. Langsung huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk wajaraina bihim Biriyati lho.
Birihin kok birih. Tak syarat mateng ya. Birihin birihin. Birihin di, birihin. Birihin thayyibati wa farihu bih. Birihin thayyibati idza wa farihu biha ja'atha rihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makani wa dhannu annahum uhita bihim da'awallaha muhlisina lahuddin la'in ajatana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sadaqallahul adzim. Kowe ya ngono, kudune ana wong ngaji ki Allah malah cair. Primen ana wong ngaji ki Allah malah cair. Bisa ketemu maning. Ya? Yo ibu kayak gini, birihing thayyibatin malah biriyati. Ya Allah. Aku tak minum dulu deh sebelum kita maknai ayatnya. Ayo selawatan dulu. Apa selawat yang paling viral apa sekarang? Apa? Surah Penjajah. Awas kalau sampai bocah hadrapan jenenge ki Babul Mustafa kok nyanyi ungker melungker. Awas ya. Tajar. Lagu apa? Ungker melungker. Sing tiktokan Raini Riyadi yo ora pantes. Ungker melungker. Masa si Riyadi Velocity statue apa ya ora pantes temen. Ya, oh kotak infak wis mubeng. Ada kotak infak enggak? Enggak ada. Sudah. Oh belum, ya udah sekalian. Ayo, mana panitia mana panitia? Mau kotak infaknya sekalian aja. Ayo, ada kotak infak Pak Kiai? Nggih lagi, pun ora infak nggih. Nggih. Masjid di belakang belum jadi. Minta sumbangan. Yo saya juga bantu nggak apa-apa wes yo. Wes. Inyong orang ngitung kabeh bera terserahnya. Sini ini. Ayo, nggih masjid. Sini ibu, nah nyumbang masjid. Iki sih ngomong Biryadi mau gitu ya. Cair. Nah, jatuh. Ayo le, sallu ala Nabi Muhammad. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha
rampung dereng, infake. Belum. Salah gue maning le. Apa? Ya sawer santai bae sawer. Tenang bae. Ae motor nih ya. Apa? Gala. Orang bisa. Oh nggak boleh, nggak bener. Apa? Pertanyaan saya dari dulu tuh satu. Kenapa kalau anak-anak hadroh itu mesti gue tolak angin? Kayak orang tua ya. Saya tuh kalau ngaji bareng anak-anak hadroh mesti suguhannya tolak angin. Bener ya? Nah itu kan. Untuk apa itu? Cangkemnya orang pintar masuk minum tolak angin. Tolak angin. Ya itu terserah apa lagu nih. Ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra ra re ra re ra re ra re ra re ra Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan Banseros disawer, panitia disawer, saiki hadroh. Capiro, akeh men ya. Wis kabeh 1 juta lebih ya semuanya. Banyak banyak, karena bocah-bocah. Nyeluk maning tak ajar maning man.
Mau uang? Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Oke, didik meneh, sudah jam 1. Jam 1. Apa? Gua kurang ajar, jam bodoh. 11 itu angkanya berapa coba? 1 sama 1. Jam 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ajeng maos ayat yang tadi dibaca sama saudara Riyadi. Dulu kamu lahirnya pas Lebaran? Nah, Sugeng Riyadi gitu kan. Nama kamu namanya siapa? Sugeng Riyadi. Oh, Riyadi mawon. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan di lautan. Niki lak berarti ayate pelayan tadi. Iso ning darat, iso ning laut. Kemudian diteruske, hatta idza kuntum fil fulki. Sehingga ketika kamu berada dalam kapal, wajaraina bihim birihin thayyibah, dan berlayar dengan angin yang baik. Karena anginnya baik, biasanya apa? Wong niku lak nembe dikei kepenak, wa farihu biha, dan mereka berbangga, bergembira dengan hal itu. Nomor siji nih, pas berlayar anginnya apik, nelayannya seneng, pelayarnya seneng. Ja'at harihun asifun. Kemudian datanglah angin badai dan gelombang. Sing pertama wa anginnya kepenak, gitu. Sing nomor loro niki angin badai dan gelombang datang dari mana? Waja'ahumul mauju min kulli makan. Gelombang badai datang dari segala penjuru, dari berbagai arah. Wa dhannu annahum ukhita bihim. Karena badai dan gelombang datang dari segala penjuru, mereka yakin telah terkepung oleh bahaya. Maka kemudian apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Biasanya orang itu kalau nggak enak, kalau dapat musibah, yang mereka lakukan apa? Berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas. Kemudian mereka mengatakan, lain angjaitana min hadihi lanakunanna minasyakirin. Sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bencana ini ya Allah, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Mau saya gambarkan ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini menceritakan seorang pelayar, seorang nelayan ngoten mawon konteket yang ketapang. Ketika berlayar ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mendapatkan cuaca dan kondisi yang baik-baik saja. Anginnya kepenak, badannya ora gede, gelombangnya tidak besar. Saat itu datang wa farihu biha, mereka senengi ra umum. Justru kadang-kadang apa? Di saat orang seneng itu justru melupakan Allah. Wong niku lak seneng biasanya malah lali karo Gusti Allah. Betul? Nelayan punya uang banyak seneng. Mana seneng-senengnya? Karaoke. Buka titik, jos. Wa farihu biha. Seneng. Niki nyuwun sewu. Orang itu kalau dikasih nikmat, digambarkan dengan angin yang tenang, perjalanan yang lancar, manusia itu bangga dan bergembira. Tapi seringkali orang itu kalau senang justru melupakan Allah. Maka kadang-kadang ombak di lautan tidak selamanya tenang. Dibuat oleh Allah ombaknya bergemuruh, gelombangnya besar, badainya datang. Kaget barang apa?
itu datang apa? Kata Al-Quran, ketika kesulitan itu menimpa, manusia kembali sadar dengan kelemahannya. Begitu ombak gede, wush, orang baru kemudian ingat Allah. Ya Allah, tolong selamatkan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari badai ini ya Allah. Jauhkan kami dari gelombang ini ya Allah. Ini menunjukkan apa? Orang itu justru lebih ingat Allah ketika dalam keadaan susah. Yang paling hebat siapa Bapak Ibu? Orang yang paling hebat adalah ketika dia gembira dikasih nikmat oleh Allah, dia lebih dekat dengan Allah. Sugih, kaya raya, semuanya kecukupan, tidak meninggalkan Allah. Orang yang hebat bukan hebat sekali siapa? Orang yang ketika punya masalah segera mengembalikan urusannya kepada Allah. Siapa mereka yang paling celaka? Yang paling celaka adalah sudah susah tetap tidak ingat Allah. Bocah-bocah hadroh babul Mustafa rungakna. Kita itu kalau belum mendapat istri, sholat hajat, sholli sunnatal qada'il hajah. Aku seneng karo bocah kae. Allahu Akbar. Doanya, ya Allah, jika sholat hajatku tidak mampu menaklukkan hatinya, jadikan kulantunkan 4 kali takbir untuk mensolatkan jenazahnya. Karena mau dapat ngeri. Ya Allah, jika jilbab merah itu jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila jilbab merah itu tidak mau, yang coklat juga nggak apa-apa ya Allah. Ini kalau mau dapat, ayo tak tanya lanang-lanang wong lanang, kalau mau dapat istri biasanya semangat berdoa apa enggak? Semangat. Tapi begitu menikah kadang-kadang lupa. Betul? Sebelum menikah mengejarnya luar biasa, mendekati calonnya, mendekati Allah luar biasa. Begitu dapat lupa dengan Allah, sudah tidak lagi gojek dengan istrinya, justru guyon karo istri tetangganya. Siapa? Maka hidup itu isinya cuma 2 Bapak Ibu. Isinya nopo? Kalau enggak angine cilik ya angine gede. Kalau enggak suka ya isinya duka. Maka cara mensikapinya bagaimana? Kalau suka ya bersyukur, kalau duka ya bersabar. Sama halnya Pak, kita dicintai sama orang, bersyukur alhamdulillah, kancane oke. Kita dimusuhi sama orang, bersyukur, bersabar, alhamdulillah. Inyong dimusuhi karo tanggane inyong, malah orang bakal ngutang. Betul? Orang yang berani ngutang itu biasanya merasa dekat atau merasa jauh? Yang mencintai apa yang memusuhi? Yang mencintai. Gak ada musuh ke utang itu, gak ada. Tapi karena merasa dekat, oh dah Mas Riyadi, kan inyong mau mangkat ngaji. Kayaknya Mas Riyadi diwane duit karo Gus Miftah, ganteng temen ya, watangnya gede, guyune manis. Ujung-ujungnya apa? Mbok inyong ngutang. Orang itu tak ada lihat. Kenapa kok saya itu dibully tetap santai-santai saja? Mereka kalau ngerti ayat ini. Ya namanya hidup, kadang-kadang gelombangnya tenang, kadang-kadang gelombangnya besar. Saat saya dihantam gelombang besar, ya sudah, mau ngapain lagi? Makanya kenapa saya nggak berkomentar sama sekali. Semua orang menghujat bla bla, saya cuma diam. Muncul boykot pengajian Gus Miftah. Nyatanya ketapang tetap ngundang. Gini apa mboten? Jangan pernah percaya rezekimu dimatikan oleh orang. Yang memberikan rezeki kamu itu bukan orang tapi Allah. Artinya apa? Yang bisa memberi dan menolak itu hanya Allah. Seseorang tidak bisa mematikan rezeki orang lain. Orang lain tidak bisa mematikan rezeki kita. Saya itu nyuwun sewu. Begitu dihajar, dibully, rezeki saya malah banyak.
Dagangan saya malah tambah laris. Sembako saya tambah besar. Bakul esnya tambah sugih. Esnya dadi viral. Ndase nganggo helm. Khusus 2 yang pakai helm sini. Helmnya saja ini, 2 orang ini. 2 orang sini. Yang 2 orang ini, 2 orang ini. Sini. Sini. Mas, pinjam mic-nya, Mas. Sini kamu naik sini. Masya Allah. Dipakai helmnya nyong pengen ngeruh ya. Alhamdulillah. Kamu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Namanya siapa? Khairul Amri. Siapa? Khairul Amri. Khairul Amri. Khairul itu artinya bagus, Amri itu artinya urusan. Sebagus-bagus urusan. Insya Allah masalahmu oke ya. Amin. Khairul Amri masih sekolah. Mau lulus. Kok pakai baju pramuka? Bon biasa. Oh, pun biasa. Cinta sama pramuka ya? Boten. Wah, ngombatan. Lah cilaka. Tepuk pramuka. Nah, ya. Nah, kalau imamnya salah, tepuknya tepuk apa? Jangan tepuk pramuka. Nanti imamnya salah, prok malah. Nah, jual es teh udah berapa lama? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Kamu sekali jualan dapat duit berapa untungnya? Darang nentu Enggak rata-rata. adang 100, adang 200. Sekarang gini, dari hati ke hati. Inyong metakon, apa pendapatmu terhadap masalah Gus Miftah viral sama bakul es teh? Ini kan bakul es teh, ya inyong apa takon kan temen Khairul Amri. Ya jawab saja. Saya begini Mas Amri ya. Tradisi dulu borong-borong pengajian. Ala bocah-bocah Babul Mustafa lihat. Pertama kali siapa? Gus Miftah. Tapi saya selalu mengatakan begini, yang jualan tuh silakan jualan, tapi jangan mengganggu kenyamanan jamaah. Betul Pak Polisi, Pak Tentara? Wah, kudu ganggu etika le, umpamane. Kadang-kadang saya nyuwun sewu di panggung masih tahlilan. Kiai ini afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha. Bakule tes. Ganggu napa mboten? Ganggu. Maksud saya begini. Yang ngaji ini punya hak untuk ngaji dengan nyaman, yang bakul es teh juga punya hak untuk jualan, tapi sama-sama menjaga ketenangan. Rezekine awake dhewe kelawan pengajian, rezekine bakul es teh kelawan dodolan, tapi jangan saling mengganggu. Kula niku pengajian puluhan ribu nika, jamaah do sambat, wah sikile didak-idak karo bakul es teh. Nah, delalah wong kula niki nggih menungso biasa ya, kadang-kadang nganggo emosi barang ya, walaupun niatnya guyon dadi masalah. Tapi saya nggak sedih nyun saya, alhamdulillah. Kalau saya salah saya minta maaf, tapi ternyata di balik hikmah itu menjadikan orang itu mendapatkan rezeki dari Allah, alhamdulillah. Maka ketika orang mengatakan boikot pengajian Gus Miftah, saya yakin yang bilang boikot itu yang nggak pernah ikut ngaji. Makanya pesan saya sama Mas Amri, satunya siapa satunya? Kok kembar rupanya ya? Sugihuntu cah iki ya. Jenenge siapa? Siapa? Aldi. Aldi siapa? Aldi Ariski. Aldi Aristi. Wah, nama korban Adela. Ariski. Oh, Ariski. Aldi Ariski. Kamu jualan es teh udah berapa lama, Aldi? Udah setahun, Bib. Setahun. Aja Habib. Ya bener Wang Habibur Rahman. Setahun, Gus. Nah, kamu sekali jualan gini modalnya berapa? Modalnya tergantung. Itu bikin sendiri apa ngambil dari orang? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Isinya apa? Teh, gula, racun. Kalau bikin es teh jangan manis-manis banget, ngeracuni itu. Kamu untungnya berapa sekali pulang gini? Malam ini kamu dapat untung berapa? Kok ini iki deleng-delengan bae yang takoni iki ya.
Malam ini. Nah, kira-kira untungmu malam hari ini berapa? Pinten ya? Kamu tadi bawa berapa gelas? Berapa cup? Berapa cup? Lo isin. Ora apa-apa, bakul es teh kiye profesi mulia, ora apa-apa. Apa? Untungnya bira. Siti, nembe Siti. Loh, disyukuri alhamdulillah menang sal. Ngono loh. Berapa untungnya malam ini? 1 juta? Berapa? 200, 300? 60.000? 100 paling. Oh 100. Kamu juga 100? 70. 70. Biasanya uangnya hasilnya untuk apa? Ngeslot, cangkeme ngeslot. Untuk apa? Nggih untuk kebutuhan. Kamu untuk orang tua apa untuk kamu sendiri? Sebagian. Kulo kan anak pertama. Oh anak pertama, jadi punya tanggung jawab untuk keluarga. Kalau kamu, Amri? Nabung, Bib. Tabung. Untuk apa tabung? Untuk nikah. Bener ditabung, jangan dicelengi. Beda. Apa beda tabung sama ya beda. Maka ada istilah bayi tabung bukan bayi celeng. Ya. Beda. Masing-masing tak kasih 500.000. Si Riyadi tambahi karete ya. Itu sisanya itu kamu kasih ya jamaah ya. Nah. Oh Mas Adi, Gus Miftah didoakan apa? Mugi-mugi Gus Miftah barokah selamat dunia akhirat. Amin. Dijawab, aku jawab. Mugi-mugi Gus Miftah diselamatkan dari fitnah es teh. Ngono prin. Loh, saya itu orang yang cepat move on Mas. Bagi saya biasa-biasa saja. Iya deh. Jadi lah kamu kena masalah iki aja mau pikir nih. Cepat mati tak kandani. Kamu idenya pakai helm dari mana? Sendiri. Supaya apa? Supaya beda dengan yang lain gitu. Bukan. Apa ndasmu petak kayak gitu? Biar enggak sakit. Oh, biar nggak sakit. Kenapa? Angin. Itu asongane. Oh, di pangguning ndas kayak kiye. Oh, pinter cah iki. Nah, tuh. Lah dodol es teh nganggo helm, numpak motor nganggo helm. Engko malah numpak motor nganggo es teh ndase. Yaudah, makasih ya Amri. Mudah-mudahan dagangannya apa? Kata-kata. Ayo. 1 tambah 1 2. Janganlah jadi orang yang 2, tetaplah jadi orang yang 1 bagi dia. 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus? Janganlah jadi orang yang 2, tetaplah janganlah jadi orang yang 2, tetaplah jadi 1 orang yang 1 bagi untuk dia. Iya. Kamu kata-kata kamu. Kata-kata. Apa ya? Bentar. Mangan tempe karo tahu. Alkap. Gus Miftah, I love you. Ya. Ini kata-katanya Gus Miftah. Kalau kamu minum es teh, gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme bojomu. Ya. Masuk. Si maning kata-kata. Riyadi kata-kata. Kata-kata. Orang bisa ya wangi jaluk maning. Riyadi kata-kata. Riyadi kata-kata. Inilah dia kata-kata dari Riyadi. Riyadi. Adela. Pepes teles kudanan sore. Cakep. Lemes dedes ngurung nyore. Alon-alon rak krungu ya. Pepes teles kudanan sore. Cakep. Lemes dedes dereng nyore. Lemes itu dereng? Apa itu?
Ya Allah. Makan teri dapatnya tahu. Hei Riyadi, kok potongmu lemu? Udah, makasih ya. Dah, nah, alhamdulillah. Wah, rambutnya gondrong kayak gini ya. Masya Allah, soleh. Makasih le. Nah, kayak esmu dibagi kayak, sak mana kayak. Kayak mana? Terus kana. Pak, gawe malih. Kenapa? Bagi. Dibagi. Ya udah sana kamu yang masih dibagi, ya aja. Udah, pinter kamu. Ya. Ya. Tapi ya itulah hukum dunia Bapak Ibu. Akan hadir. Itulah hukum dunia. Hukum dunia saya cuma satu loh. Kebenaran fakta itu akan kalah dengan kebenaran medsos. Kita 1000 kali bahkan 1.000.000 kali berbuat kebaikan, itu hanya terhapus dengan satu kesalahan. Ya Rale. Ini tak kandani ibu bapak. Lah kula mun mboten urusan nggih. Kula dicap wong elek, aduh macam-macam kula mboten gagas. Tapi ini faktanya begini. Dalam kacamata manusia, 1000 kebaikan hanya akan hilang dengan satu kesalahan. Tapi di mata Allah, satu kesalahan akan dihapus hanya dengan satu kebaikan. Wong dosane oke kaya apa begitu tobat rampung. Tapi menungso niku nyuwun sewu. Panas setahun dibalas dengan hujan sehari. Kula kok ngomentari dasar Miftah bajingan, Miftah asu, tak jawab, "Oh." Lah mila bocah-bocah YouTube kuwi umpama motong ya motong sing apik le. Kuwi dakwah kira kudu kaya aku ning panggung. Tapi dengan kamu motong yang pas itu juga bagian dari dakwah. Lah sing elek diviralke. Lah sing dom-dom ora diviralke. Nggih napa mboten? Oke. Sekolah mboten gagas. Kalau santai mawon. Karena saya punya prinsip, memang itulah hukum medsos. Fakta kebenaran yang berdasarkan fakta akan kalah dengan kebenaran yang berdasarkan framing. Di framing elek nggih monggo. Allahumma la mani lima ataita wala mu'tiya lima manata. Niki ijazah sing kula janjikan untuk para nelayan. Lah jenengan ajeng budal melaut, maca niki saderenge budal. Nggo diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fis safari wa rizqan halalan wasi'an wa hifdhan min kulli su'in wa bala'in fil bahri wal barri. Allahumma inna nas'aluka salamatan fis safari wa rizqan halalan wasi'an wa hifdhan min kulli su'in wa bala'in fil bahri wal barri. Artinya niki, ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam perjalanan, rezeki yang halal dan luas, serta perlindungan dari segala keburukan dan bencana, baik yang di laut maupun yang di darat. Niku sadurunge maca niku, terus kemudian jangan lupa untuk mengucapkan salam kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir niku senengane dolanan ning banyu. Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Al-Fatihah pun. Lak cara wong biyen, terutama lak teng kali. Kok jenengan delok banyu ora ana bayangan di air itu, tolong segera pergi dari air. Niku ilmu wong Jawa biyen, ditanono le. Kowe kok ning banyu ngaca, kok gambarmu bayangane ra ana, kuwi segera menjauh dari air. Lah liwat kali napa jenengan tandur macam-macam ana banyune, ucap salam untuk Nabi Khidir alaihissalam. Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Wis, njaluk izin Nabi Khidir. Begitu liwat kali kok
matahari ini dhuwur, maca kok rono bayangane blas, jenengan langsung sumingkir dari air. Orang itu banyak yang punya celaka di air, salah satunya tanda-tandanya niku. Ndelok banyu kok ayang-ayange ora katon, mendingan langsung menjauh dari air. Lah, ibu-ibu ngoten, suaminya bepergian. Apa yang perlu Anda lakukan? Biasanya melaut niku berapa jam, berapa hari, berapa malam? Sehari. Mangkate isu napa sore? Bengi ibu-ibu malam. Sholat sunnah tahajud minimal 2 rakaat mawon, bare ditutup dengan witir 3 rakaat, 2 rakaat 1 rakaat. Fatihah untuk suamimu, diwacoke Fatihah ping 7, Fatihah terakhir pas iya kana budu wa iya kana stain diulangi 12 kali. Fatihah terakhir alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi ping 12. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya diulangi 12 kali untuk menjaga suamimu di laut. Ora kok bojone malah tiktokan tok. Ser buka titik ser ungker blungker. Artinya apa? Suaminya bekerja, istrinya berdoa. Pulang pagi dari laut, sambut. Bagaimana cara penyambutan suami pulang dari kerja kata Nabi? Sediakan handuk anget. Suaminya pulang, langsung dilap anduke. Mas Riyadi kayak gitu. Di atas meja makan, hidangkan makanan. Ojo bojone njaluk, baru dibuatkan, salah. Boleh mulai kerja. Bojone minta kopi ini. Minta gorengan, gorengi. Sing lanang rong njaluk buah, buahi. Rong njaluk susu, diwenehi. Malah disusoni keprimen. Aja mancing-mancing, kok viral maning. Ya Allah, ketemu pelon kok senenge kaya ngene ya Allah. Alhamdulillah. Pun jam 3:30 gini. Ya wis lah, masa ya nyong wis infuse bae nembe dicopot ya. Nah, kalau seneng ketemu jenengan, moga-moga bisa bersama di dunia, bersama di surga. Hari ini infaknya mendapatkan 6.335.000. Tak tambahi 700 maning ben genep 7 juta. Wis dudu senteng sebelum bae. Ini ngomong 10-10 tak takon. Rika mau nyumbang pira? Iki infake 5.000. Tak tambahi 700 ben genep 7 juta. 1 2 3 4 5 6 7 nyo 7 juta total. Oh, ini untuk kamu nyo, untuk kamu. Makasih. Kemayu temen. Ya udah, makasih ya Bu. Semoga Ibu panjang umur. Orang sudah mati hidup sendiri. Pak Riyadi mau mimpin doa? Silakan Pak Riyadi. Ih, gemes aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedulur ketapang matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.